Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perusahaan Pudicis akan mempresentasikan bisnis plan of Pudicis. Untuk pemaparan materinya sebagai berikut. Saya Syaila Salsabila Safitri, selaku CEO dari Pudicis. Di sini tugas saya adalah menetapkan dan melaksanakan strategi perusahaan, membangun tim kepemimpinan eksekutif, mengambil keputusan alokasi modal perusahaan, berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan juga memantau operasional perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi perusahaan kami, yaitu Pudicis. Pudicis sendiri adalah perusahaan makanan yang kami dirikan untuk menawarkan pengalaman terbaru dalam menikmati camilan. Fokus utama kami adalah pada dua produk, yaitu puding sedot dan juga cheese roll. Untuk deskripsi produk kami yaitu ada dua, puding sedot dan juga cheese roll. Puding sedot sendiri adalah makanan penutup yang inovatif dan menyenangkan, terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi. Produk ini memiliki tekstur lembut dan creamy dengan rasa coklat yang manis. Puding sedot ini dikemas dalam pouch yang praktis, lengkap juga dengan sedotan, sehingga memudahkan konsumen untuk menikmatinya secara langsung. Lalu produk kami yang kedua yaitu adalah cheese roll. Cheese roll adalah camilan yang terbuat dari lumpia dengan isian keju yang melimpah di dalamnya. Kulit lumpia yang renyah di luar dan keju yang lezat di dalamnya ditambah dengan topping saus coklat dan juga tiramisu menjadikan cheese roll lezat dan menggoda selera. Untuk visi dan juga misi dari produk kami, yaitu visi kami adalah menjadi merek cemilan terkemuka di Indonesia yang dikenal karena inovasi, kualitas, kepuasan pelanggan, serta berkontribusi pada pengembangan industri kuliner lokal. Lalu misi kami yaitu menghadirkan puding sedot dan juga cheese roll yang terbuat dari bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi, terus menciptakan dan memperkenalkan varian rasa baru yang menarik untuk memenuhi selera pelanggan yang beragam. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang ramah dan responsif, memastikan setiap pengalaman pelanggan adalah yang terbaik, lalu menawarkan produk dengan harga yang kompetitif sehingga semua kalangan dapat menikmati cemilan kami. Yang terakhir adalah mendorong partisipasi mahasiswa dan komunitas lokal dalam proses produksi dan pemasaran. Untuk tim manajemen perusahaan, saya Syaila Salsabila Safitri selaku CEO, lalu Tristia Febi selaku manajer keuangan, Gina Susi dan juga Resti sebagai manajer pemasaran, dan juga Amanah Julianti sebagai manajer operasional. Saya Resti selaku manajer pemasaran dari perusahaan Pudicis yang bertugas yaitu merencanakan, membuat, dan memantau aktivitas pemasaran untuk membantu perusahaan Pudicis menghasilkan penjualan yang maksimal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada, yaitu dalam persaingan pasar. Produk cheese roll dan puding sedot telah banyak dijual oleh berbagai pelaku usaha, baik usaha kecil maupun perusahaan besar. Hal ini membuat bisnis perlu menonjolkan produk secara unik agar mampu bersaing dan menarik minat konsumen. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam pengelolaan bahan baku. Ketersediaan dan kualitas bahan baku seperti keju dan susu seringkali menjadi tantangan. Kualitas bahan akan mempengaruhi rasa, daya tahan produk, serta biaya produksi yang cenderung fluktuatif sesuai harga pasar. Lalu permasalahan dalam daya tahan produk. Cheese roll dan puding sedot memiliki keterbatasan daya tahan yang membutuhkan penanganan penyimpanan dan distribusi yang tepat. Lalu permasalahan dalam daya tahan produk. Cheese roll dan puding sedot memiliki keterbatasan daya tahan yang membutuhkan penanganan penyimpanan dan distribusi yang tepat. Jika tidak, produk berpotensi cepat basi dan rusak, terutama pada suhu lingkungan yang tidak sesuai. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam pemasaran dan branding. Tanpa strategi pemasaran yang efektif, sulit memperkenalkan produk secara luas kepada konsumen.
Branding yang kurang kuat bisa menyebabkan produk tenggelam di pasar, meskipun kualitasnya unggul. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam skalabilitas bisnis. Produksi pada skala kecil seringkali terbatas pada kapasitas tertentu. Untuk dapat mengembangkan bisnis ke skala yang lebih besar, dibutuhkan investasi tambahan, baik dalam bentuk peralatan, fasilitas produksi, maupun tenaga kerja. Perkenalkan, nama saya Gina Susikandini. Saya di sini sebagai manajer pemasaran yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kampanye pemasaran untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Di sini saya akan membahas mengenai peluang bisnis puding. Jusol dan puding sedot adalah dua makanan ringan yang semakin populer di kalangan konsumen modern. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap makanan yang praktis, lezat, dan mudah dinikmati, bisnis ini memiliki peluang besar untuk berkembang. Di antaranya yaitu 1. Permintaan pasar yang luas. Jusol dan puding sedot merupakan makanan ringan yang populer di berbagai kalangan. Dengan minat konsumen terhadap makanan praktis dan lezat yang terus berkembang, terdapat peluang besar untuk menjangkau berbagai segmen pasar. Kedua, inovasi produk. Tersedia kesempatan untuk menciptakan variasi produk dengan rasa yang unik dan bahan-bahan baru yang dapat membedakan produk dari pesaing. Inovasi ini akan memberikan nilai tambah bagi konsumen yang mencari pilihan berbeda. Ketiga, pemanfaatan platform digital. Memanfaatkan pemasaran dan penjualan melalui media digital seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi layanan pesan antar dapat membuka akses ke pasar yang lebih luas tanpa memerlukan investasi besar untuk gerai fisik. 4. Daya tarik kepraktisan. Puding sedot misalnya menawarkan kemasan yang praktis, mudah dibawa dan dinikmati di mana saja. Produk ini sangat cocok untuk konsumen yang dengan gaya hidup modern yang sibuk sehingga menciptakan peluang untuk meningkatkan daya jual. 5. Tren makanan sehat. Dengan mengikuti tren makanan sehat, peluang untuk menawarkan produk dengan bahan alami, rendah gula, atau rendah kalori semakin besar. Hal ini memungkinkan bisnis yang lebih peduli dengan kesehatan. Keenam, alasan perusahaan dan produk dibutuhkan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Produk ini dapat mengisi kekosongan di pasar dengan menawarkan inovasi dalam rasa, kualitas, dan kemasan yang belum banyak ditemukan di produk-produk serupa. 7. Pengalaman pelanggan yang unggul. Memberikan pengalaman terbaik kepada konsumen, baik dari sisi kualitas, produk, tampilan, hingga layanan, dapat menjadi pembeda yang signifikan serta mendorong terciptanya loyalitas konsumen. Yang terakhir yaitu optimalisasi terhadap digital. Dengan memanfaatkan strategi digital sejak awal, bisnis ini dapat memanfaatkan perubahan perilaku konsumen yang semakin beralih ke platform online, baik dalam hal pembelian maupun pencarian informasi produk. Peluang-peluang ini memberikan dasar kuat untuk mengembangkan dan puding sedot dengan potensi pertumbuhan yang menjanjikan di pasar. Saya Tristia Febi Caroline Anjani selaku manajer keuangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dana, perencanaan keuangan, pengambil keputusan investasi, pelaporan keuangan, dan kepatuhan perusahaan dalam membayar peraturan perpajakan dan keuangan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian proyeksi keuangan. Dalam proyeksi keuangan kami menggunakan keuangan untuk 1. Membeli lumpia dengan jumlah 5 pieces, harga satuan 3.000, total harga 15.000. Yang kedua, keju dengan jumlah 2 pieces, harga satuan 13.500, total harga 27.000. Yang ketiga, susu kental manis dengan jumlah 8 pieces, harga satuan 2.000, total harga 16.000. Yang keempat, minyak 400 gram dengan harga 10.000. Yang kelima, Nutrijaya rasa coklat dengan jumlah 5 pieces, harga satuan 3.000, total 15.000. Yang keenam, gula pasir 250 gram dengan harga 5.000. Yang ketujuh, susu bubuk 1 pieces dengan harga 4.500. Yang kedelapan, tepung maizena 250 gram dengan harga 7.000. Yang kesembilan, air mineral 2 liter dengan harga 8.500. Yang ke-10, topping glaze rasa coklat dan tiramisu dengan harga satuan 9.500, total harga 19.000. Yang ke-11, kemasan dengan harga 13.000. Yang ke-12, logo dengan harga 10.000. Maka, total keseluruhan modal perusahaan yang kami keluarkan sebesar 150.000.
Terus di sini saya akan memaparkan laba yang perusahaan kami dapatkan dalam penjualan produk kami. Pendapatan maksimal. Puding sedot sebanyak 15 pieces dengan harga jual 5.000, jumlah yang didapatkan adalah 75.000. Cheese roll sebanyak 15 porsi dengan harga jual 8.000, maka jumlah yang didapatkan 120.000. Laba yang kami dapatkan adalah 45.000. Pendapatan minimal. Kami menyediakan paket hemat yang dimana isi dari paket hemat tersebut yaitu 1 pieces puding sedot dan 1 porsi cheese roll kami. Kami menjual dengan harga 12.000 dan kami menyediakan 15 paket, maka jumlah yang kami dapatkan senilai 180.000 dan laba yang kami dapatkan senilai 30.000. Jadi perkiraan laba yang kami dapatkan adalah 30.000 sampai 40.000. Saya Mana Julianti selaku manajer operasional yang bertanggung jawab untuk mengelola operasional perusahaan termasuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas. Yang pertama, segmentasi pasar dengan target pasar ekonomi menengah ke bawah, pria wanita, mahasiswa, dan anak sekolah. Yang kedua, keunggulan. Keunggulan dari produk ini adalah harganya yang murah, terjangkau, dan juga kedua produk ini pasti digemari oleh mahasiswa baik pria maupun wanita. Yang ketiga, channel. Produk ini akan dipromosikan melalui sosial media Instagram dan WhatsApp. Yang keempat, hubungan pelanggan, yaitu dengan memberikan diskon, menawarkan menu paket agar lebih hemat dan terjangkau. Yang kelima, pendapatan. Pendapatan yang kami dapat yaitu dari keuntungan penjualan produk. Yang keenam, sumber daya. Sumber daya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya fisik. Berdasar alat, ada wajan, kompor, spatula, saringan, piring, pisau, panci, sedotan, talenan, baskom, kardus box, dan plastik ziplock. Berdasar bahan, ada susu kental manis, kulit lumpia, keju, minyak, agar-agar bubuk, gula pasir, susu bubuk, air, dan tepung maizena. Dan yang kedua ada sumber daya intelektual, yaitu brand kami sendiri yang bernama Pudi Cheese. Dan yang ketiga, sumber daya manusia. Kami memiliki 5 orang yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, CEO oleh Shaila Salsabila, manajer keuangan oleh Tristia Febi, manajer pemasaran oleh Gina Susi dan Resti. Yang keempat, ada manajer operasional oleh Amanah Julianti. Dan yang keempat, ada sumber daya finansial, yaitu modal sebesar Rp150.000. Yang ketujuh, ada aktivitas. Untuk keahlian, harus bisa menggoreng dengan benar agar tidak hangus dan harus bisa membuat puding sedot agar tidak gagal. Yang kedelapan, mitra kunci, kami bekerja sama dengan toko sembako. Yang kesembilan, ada biaya pengeluaran, terdiri dari bahan baku produk sebesar Rp127.000, kemasan sebesar Rp13.000, logo sebesar Rp10.000 dengan total keseluruhan Rp150.000. Jangan lewatkan perpaduan sempurna cheese roll yang gurih dan renyah dengan kesegaran puding sedot yang bikin nagih.